Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Mamanya Hafiz. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Mudah rezekinya dimudahkan dari segala urusannya. Dan yang lagi sakit, aku doakan semoga lekas diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Alhamdulillah ya teman-teman, hingga detik ini aku masih diberi kesehatan sehingga aku bisa share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang pekerjaannya hanya di rumah aja, bersih-bersih, masak, dan ngurus anak gitu ya teman-teman. Dan pekerjaannya pun selalu berulang-ulang setiap hari. Oke, lanjut ke videonya ya teman-teman. Ini sekitar pukul 5 sore ya teman-teman. Ini aku lagi metikin daun ubi jalar. Rencananya daun ubi jalar ini nanti mau aku masak sayur bening gitu ya teman-teman. Aku tuh udah lama banget gitu ya nggak masak sayur bening daun ubi jalar. Dan pas aku masak itu rasanya benar-benar enak banget gitu ya teman-teman. Cuman aku masaknya sedikit gitu ya, nggak banyak-banyak, takutnya kalau udah sore itu nggak kemakan. Itu anak aku lagi mau pergi belanja ya teman-teman, soalnya di rumah aku garamnya tuh udah habis. Jadi aku nyuruh anak aku tuh pergi ke warung karena aku mau masak, garamnya udah nggak ada lagi ya teman-teman. Jadi aku suruh dulu dia untuk pergi ke warung beli garam gitu. Oh ya, gimana dengan cuaca di tempat teman-teman? Musim hujan kah atau masih panas kah gitu ya? Kalau tempat aku sering mendung ya teman-teman, dari pagi sampai sore kadang tuh mendung gitu, malamnya tuh hujan tapi nggak hujan deras, cuman gerimis-gerimis aja. Udah berapa hari ini memang mendung terus tempat kami ya teman-teman, sehingga baju-baju aku tuh nggak ada yang kering gitu, masih basah dan lembab gitu ya teman-teman. Apalagi aku nyucinya kan nggak pakai mesin cuci, cuman manual pakai tangan aja, jadi untuk kering bajunya tuh lama banget gitu ya kalau nggak ada panas. Oh ya teman-teman, abaikan ya kalau ada suara-suara gitu ya, itu adik aku sama mama aku tuh lagi ngobrol pas aku lagi dubbing, jadi ya terdengar sedikit suara-suaranya dan masuk ke video. Ya, seperti ini ya teman-teman, kalau pas lagi sore kami tuh sering duduk-duduk santai di depan teras seperti ini, bercanda gurau, ketawa bareng, saling cerita gitu ya. Itu tuh ada mama aku, adik aku yang duduk di dekat aku tuh adik aku ya teman-teman. Terus ada anak aku dan juga itu ada adik aku yang laki-laki. Oke, untuk petik-petik daun ubi jalarnya udah siap. Lanjut, ini aku mau mulai memasak dulu ya teman-teman. Aku mau panaskan dulu untuk minyaknya. Oh ya teman-teman, masak apa hari ini nih? Bisa ya komen-komen di kolom komentar. Kalau aku masak hari ini menu yang sederhana aja tapi bikin nikmat. Oke, ini keesokan harinya ya teman-teman, pas aku lagi masak daun ubi jalar itu belum sempat aku bikin video ya, karena tiba-tiba dede abisnya tuh nangis dan gak mau ditolong sama siapapun. Akhirnya gagal aku bikin konten masak-masaknya waktu sore itu ya teman-teman. Jadi ini aku lanjutkan aja videonya di pagi harinya. Ini aku mau masak tempe mendoan ya teman-teman, menu favorit keluarga aku, dimana keluarga aku tuh paling suka ya namanya tempe mendoan, apalagi pas dimakan hangat-hangat gitu ya. Kadang pas aku lagi masak itu belum siap semuanya gitu, udah mulai tinggal sedikit gitu ya, soalnya udah pada diambilin pas aku lagi goreng gitu ya. Pas sudah siap gorengan pertama itu tuh udah pada diambilin sama anak-anak aku. Katanya enaknya tuh kalau makan tempe tuh pas masih dalam keadaan panas, lebih enak katanya, lebih kriuk gitu ya. Kalau pas udah dingin gitu rasanya itu udah beda dan udah nggak kriuk lagi. Jadi kalau aku goreng tempe, aku usahakan tempenya itu yang aku goreng tuh banyak gitu ya, jadi bisa untuk ngemil sekalian untuk lauk pauk. Pokoknya menu favorit banget. Oke nih, sebelum aku mulai memasak, aku mau cari pucuk ubi dulu di depan rumah, karena rencananya hari ini aku mau masak gulai pucuk ubi campur ayam gitu ya teman-teman. Belum pernah sih aku nyoba masak gulai daun ubi campur ayam, baru kali ini. Moga-moga aja enak ya teman-teman, nyobain menu yang belum pernah aku masak. Oke, ini lanjut aku mau ngambil pucuk ubi. Di sini memang nggak terlalu banyak pucuk ubinya ya teman-teman, tapi ya cukup lumayan lah untuk sekali masak untuk menu hari ini. Dan alhamdulillah juga ya teman-teman, anginnya semilir gitu ya, sejuk banget gitu. Seperti teman-teman lihat sendiri, tuh daun-daunnya tuh pada
bergerak gitu ya, tandanya udara hari ini tuh benar-benar seger banget dan nggak terlalu panas. Semenjak musim panas kemarin, untuk daun ubinya tuh nggak tumbuh dengan subur ya teman-teman. Biasanya kalau daun ubi ini kalau tersiram air hujan terus dia tumbuh dengan subur dan daunnya pun muda-muda gitu ya. Tapi kalau pas nggak ada panas seperti ini teman-teman, nggak ada daun ubinya tuh kecil-kecil, nampak tua gitu ya, dan nggak bermekaran gitu. Biasanya kalau tersiram hujan terus tuh daun ubinya tuh subur gitu ya teman-teman, karena nggak ada hujan ya seperti ini. Tapi jadilah teman-teman bisa untuk masak-masak setiap hari ya, walaupun nggak banyak, ketimbang beli sayang ya teman-teman, bisa kita manfaatkan yang ada aja. Untuk harga daun ubi di tempat aku, satu ikatnya tuh 1.500 teman-teman. Itu pun kadang nggak muda-muda ya, udah tua-tua gitu dijualnya sama ibu tuh ya. Jadi kalau menanam sendiri kayak gini kan lebih mending ya teman-teman. Habis itu kan daun ubinya pun nggak terlalu tua. Oke, ini aku udah dapat segini ya teman-teman. Cuman nanti yang aku pilih cuman yang pucuknya aja, nggak semua daunnya aku ambil. Takutnya nggak kemakan ya teman-teman, nggak terlalu banyak, dan nanti masaknya pun kalau daunnya yang tua aku masukin, nanti proses masaknya tuh lama dan makan santan. Jadi ya nanti yang aku ambilin cuma yang pucuk-pucuknya aja. Ini aku mau cari daun ubi sedikit lagi biar cukup untuk 1 hari ya teman-teman. Soalnya yang ku ambil kan cuma pucuknya aja, jadi ya harus aku cari tambah lagi. Soalnya keluarga aku tuh banyak banget ya teman-teman, ada terdiri ponakan, adik, orang tua, dan juga anak-anak aku. Jadi kalau masak aku tuh harus banyak dan bisa cukup untuk 1 hari. Karena aku tuh paling nggak suka ya teman-teman kalau masak berulang-ulang kali. Kalau bisa sekali masak untuk 1 hari. Capek rasanya ya teman-teman kalau masak 2 kali dalam 1 hari. Sebenarnya bukan cuma capek aja ya teman-teman, tapi juga pemborosan gitu ya. Seharusnya menu masak sekali itu bisa untuk 1 hari, jadi belanja lagi dan akhirnya masak lagi kayak gitu. Jadi capeknya 2 kali kita ya teman-teman, capeknya 2 kali, pengeluaran juga 2 kali. Alhamdulillah teman-teman, untuk cari pucuk ubinya aku cukup segini aja. Soalnya ini udah siang, takutnya nggak keburu aku masak ya teman-teman, karena semuanya pasti udah nungguin aku masak dan pingin makan ataupun sarapan ya teman-teman. Kalau di tempat aku memang nggak ada yang sarapan pagi ya teman-teman, biasanya kami selalu makan kalau udah siang gitu, nggak ada yang biasa makan pagi. Oke, lanjut, ini mau aku petik-petik dulu untuk daun ubinya. Alhamdulillah dapat banyak juga ya teman-teman, cuman nggak aku petik semua nanti daunnya, cuman aku ngambil pucuknya aja, takutnya nggak habis atau mubazir kebuang gitu ya teman-teman. Oke, sambil petik-petik daun ubinya, di sini aku mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku ibu dengan 3 orang anak yang tinggal di rumah sewa. Asal aku dari Jogja, tapi aku tinggalnya di Pekanbaru. Dan aku ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang mau mampir ke channel aku dan melihat kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang kerjanya hanya di rumah aja, bersih-bersih, masak, dan sebagainya gitu ya. Seperti teman-teman tahu sendirilah, seperti itulah pekerjaan ibu rumah tangga sehari-hari yang dilakukan selalu berulang-ulang. Semoga teman-teman nggak bosan lihat video aku ya, karena video aku hanya itu-itu aja setiap harinya. Oke, lanjut ke videonya. Ini untuk petik-petik daun ubinya udah mau siap ya teman-teman. Lanjut, nanti aku langsung masak aja karena ini udah pukul 9 pagi, tapi aku belum siap juga masaknya ya teman-teman. Untuk semua bumbu atau bahan-bahan yang lain itu udah aku siapin semua. Aku tinggal nyiapin daun ubinya ini aja ya teman-teman. Jadi tinggal masak aja biar cepet aja. Oke, ini aku lanjut untuk iris-iris bawang bombay dan bawang supnya. Ini mau aku campurkan ke adonan tepung yang mau untuk goreng tempe mendoan yang aku iris-iris tadi. Kalau goreng tempe nggak pakai daun sup tuh rasanya kurang enak aja bagi aku ya teman-teman. Rasanya tuh kurang wangi gitu ya. Tapi kalau pakai daun sup atau daun bombay rasanya tuh lebih enak dan ada harum-harum khasnya dari daun tadi. Itu tadi bumbunya udah aku kasih ya teman-teman, ada bawang putih, ketumbar, garam, dan juga penyedap rasa. Dan itu juga aku tambahin sama
ketumbar bubuk ya teman-teman, dan aku juga kasih irisan kol biar rasanya tuh lebih enak gitu ya. Bukan bikin bakwan sih teman-teman, tapi bikin tempe mendoan, cuman aku kasih kol karena kalau pakai kol tuh rasanya tuh lebih enak gitu ya. Dan ini aku tambahin air sedikit demi sedikit, takutnya kalau terlalu banyak nanti keenceran untuk adonannya. Karena aku pernah sebelumnya ya teman-teman bikin adonan seperti ini, airnya tuh terlalu banyak gitu yang aku pakai, jadi encer dan akhirnya aku tambahin lagi tepung. Di sini untuk adonannya nggak aku tambahin kunyit ya teman-teman, aku nggak suka ya pakai kunyit, aku lebih suka yang kayak gini, yang putih polos aja, karena kalau pakai kunyit tuh rasanya nggak kurang enak bagi aku ya. Oke, lanjut, ini aku mau panaskan dulu untuk minyaknya. Di sini aku pakai minyak yang banyak biar pas aku goreng tempe itu nggak memakan waktu yang lama, biar cepat selesai juga ya. Soalnya kalau lama-lama tuh rasanya tuh berdiri tuh capek banget ya teman-teman. Oke, ini lanjut aku masukkan untuk gorengan pertamanya ya teman-teman. Kalau goreng tempe pakai ketumbar itu lebih gurih ya teman-teman. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah kalau goreng tempe pakai ketumbar, dan pakai daun sup, daun prei itu lebih enak dan lebih mantul rasanya. Oke, nih wajan aku hanya cukup segini aja, aku masukkan tempenya. Lalu aku angkat-angkat sedikit tempenya ya teman-teman, biar nggak lengket dengan yang lain. Aku kalau goreng tempe, setelah aku masukin tempenya baru aku angkat-angkat sedikit ya, biar nggak lengket. Oke, ini udah kering tempenya, aku balik-balik dulu ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk gorengan pertama tempe aku udah matang seperti ini ya teman-teman, cuma agak terlalu kecoklatan sekali ya karena aku terlambat untuk mengangkatnya. Soalnya pas aku masak aku tuh selalu nyambi-nyambi masakan gitu ya teman-teman, nggak fokus sama masakan aja, kadang sambil ngomong dari habisnya, kadang sambil cuci piring atau ngerjakan yang lain gitu ya teman-teman, jadi nggak fokus sama masaknya aja. Jadi kadang kalau pas masak itu aku sering banyak gosongnya ketimbang yang bagusnya gitu ya. Oke, yang di sebelah sana aku menggoreng tempe mendoan, dan yang sebelah sini aku mau masak gulai. Dan untuk minyaknya udah panas, lanjut aku masukkan semua bumbu yang udah aku blender tadi, cuman nggak aku bikin video ya teman-teman. Jadi semua bahan-bahan gitu tuh udah aku persiapkan sebelum aku bikin video. Lanjut, ini aku masukkan daun salam, daun jeruk, serai, dan juga lengkuasnya. Langsung aku aduk-aduk lagi. Oke, ini untuk tempe yang gorengan pertama tadi ya teman-teman udah siap. Lanjut, ini aku aduk-aduk lagi untuk bumbunya, jangan sampai gosong, aku takut gosong gitu ya teman-teman, kalau gosong pasti nggak enak. Setelah itu aku masukkan untuk ayamnya. Untuk ayamnya aku pakai setengah kilo ayam ya teman-teman, dan aku potong kecil-kecil aja supaya matangnya tuh lebih sempurna dan lebih cepat, karena aku kan masaknya aku campur sama daun ubi ya teman-teman. Mungkin teman-teman heran ya kenapa aku masak ayamnya tuh campur daun ubi. Aku pun baru pertama kali ini ya teman-teman masak menu yang berbeda. Biasanya kalau gulai pucuk ubi yang nggak dicampur sama apa-apa, mungkin cuma dicampur sama terong, tempe, ataupun tahu. Cuman kali ini aku gulai pucuk ubinya aku campur aja pakai ayam, mencari sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Oke, lanjut, ini aku masukkan garam, royco asa ayam, dan juga penyedap rasa, sedikit gula juga ya teman-teman biar rasanya makin enak dan gurih. Tadi aku lupa tambahin gula ya teman-teman, jadi ini aku tambahin gula dan aku aduk-aduk lagi supaya bumbu dan semuanya tuh merata dan meresap itu ya teman-teman. Oke, ini santannya udah mendidih, lanjut aku masukkan untuk daun ubinya teman-teman. Aku daun ubinya ini cuman aku potong jadi dua aja, nggak aku tumbuk ataupun utuh-utuh. Soalnya susah ya teman-teman pas ngambilnya nanti kalau mau makan, kalau daun pucuk ubinya itu nggak aku potong-potong. Ya teman-teman, abaikan suara dedek apisnya itu ya, dedek apisnya itu lagi ada di samping aku pas aku lagi dubbing. Dan ini untuk santan kentalnya lanjut aku masukkan karena daun pucuk ubinya udah mulai masak, dan untuk ayamnya pun udah mulai empuk. Lanjut aku aduk-aduk lagi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, nggak terasa udah di ujung video. Cukup sekian video dari aku. Apabila ada salah kata perbuatan tolong dimaafkan, dan tunggu video aku berikutnya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.